Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 32. Dan pada Bani Ruben serta pada Bani Gad ada banyak kawanan ternak, amat sangat banyak. Dan mereka melihat tanah Yaezer dan tanah Gilead, dan tampaklah tempat itu adalah tempat kawanan ternak. Dan datanglah Bani Gad dan Bani Ruben, dan mereka berkata kepada Mose dan kepada Imam Eleazar, serta kepada pemimpin-pemimpin jemaat dengan mengatakan, Atarot dan Dibon dan Yaezer dan Nimra dan Hesbon dan Eleale dan Sebam dan Nebo dan Beom, tanah yang telah Yahweh pikul di hadapan jemaat Yisrael, itu adalah tanah kawanan ternak, dan pada hamba-hambamu ada kawanan ternak. Dan mereka berkata, jika kami mendapatkan kemurahan di matamu, biarlah tanah itu diberikan kepada hamba-hambamu sebagai harta milik. Biarlah engkau tidak membawa kami menyeberangi Yordan. Dan Mose berkata kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben, apakah saudara-saudaramu akan masuk ke dalam pertempuran sedangkan kamu hendak tinggal di sini? Dan apakah kamu hendak membuat hati Bani Israel enggan untuk menyeberang ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka? Demikianlah bapak-bapakmu telah melakukannya ketika aku mengutus mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Dan mereka pergi sampai ke lembah Eskol dan mengamati negeri itu, dan membuat hati Bani Israel enggan, sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka. Maka menyalalah murka Yahweh pada hari itu, dan dia bersumpah dengan berkata, sesungguhnya tidak seorang pun yang keluar dari Mitsraim dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya akan melihat negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Yitzhak, dan kepada Yakov, karena mereka tidak sepenuhnya mengikuti aku, kecuali Kaleb anak Yefune orang Kenas itu, dan Yehosua anak Nun, karena merekalah yang sepenuhnya mengikut Yahweh. Dan murka Yahweh telah menyala terhadap orang Israel, dan dia telah membuat mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai habis seluruh generasi yang telah berbuat jahat di mata Yahweh. Dan lihatlah, kamu telah bangkit ganti para leluhurmu, generasi orang-orang berdosa, untuk menumpukkan lagi nyala murka Yahweh terhadap Israel. Ketika kamu berbalik dari mengikut dia, maka dia akan sekali lagi meninggalkan engkau di padang gurun, dan engkau akan menghancurkan seluruh bangsa ini. Dan mereka datang mendekat kepadanya dan berkata, kandang-kandang kawanan domba akan kami bangun untuk ternak kami di sini, dan kota-kota untuk anak-anak kecil kami. Namun kami sendiri, kami akan bergegas mempersenjatai diri di depan Bani Israel, sampai kami telah membawa mereka ke tempatnya. Dan anak-anak kami akan tinggal di kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan kembali ke rumah kami sampai setiap orang dari Bani Israel telah mewarisi warisannya, karena kami tidak akan mewarisi bersama-sama mereka di seberang Yordan dan sekitarnya, karena warisan kami sudah jatuh kepada kami dari seberang Yordan di sebelah timur. Dan Mose berkata kepada mereka, jika engkau hendak melakukan hal ini, jika engkau hendak mempersenjatai diri di hadapan Yahweh untuk peperangan, dan engkau semua menyeberangi Yordan di hadapan Yahweh, sampai dia telah menghalau keluar musuh-musuhnya dari hadapannya, dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapan Yahweh, maka kemudian engkau dapat kembali dan menjadi bersih di hadapan Yahweh dan di hadapan orang Israel. Dan negeri ini adalah kepunyaanmu sebagai harta milik di hadapan Yahweh. Namun jika engkau tidak bertindak demikian, lihatlah, engkau telah berdosa terhadap Yahweh, dan ketahuilah bahwa dosamu itu yang akan menimpa engkau.
bangunlah bagimu kota-kota untuk anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi domba-dombamu, dan apa yang telah keluar dari mulutmu, lakukanlah. Dan Bani Gad serta Bani Ruben berbicara kepada Mose dengan mengatakan, hamba-hambamu akan melakukan seperti yang Tuanku perintahkan. Anak-anak kami, istri-istri kami, ternak kami, dan seluruh hewan kami akan ada di sana di kota-kota Gilead. Namun hamba-hambamu, setiap orang yang dipersenjatai sebagai barisan perang di hadapan Yahweh, akan menyeberang ke medan perang seperti yang Tuanku katakan. Dan Mose memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yehosua anak Nun dan kepada para kepala leluhur suku-suku Bani Israel. Dan Mose berkata kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben menyeberang Yordan bersama-sama dengan kamu, masing-masing orang bersenjata untuk pertempuran di hadapan Yahweh, dan negeri itu telah ditaklukkan di hadapanmu, maka kamu harus memberikan kepada mereka tanah Gilead itu sebagai harta milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama engkau, maka mereka akan mewarisinya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Dan Bani Gad serta Bani Ruben menjawab dengan berkata, seperti yang telah Yahweh firmankan kepada hamba-hambamu, demikianlah kami akan melakukannya. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Yahweh ke tanah Kanaan, sehingga milik warisan kami di seberang Yordan tetap milik kami. Lalu Mose memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad dan kepada Bani Ruben dan kepada setengah suku Manasye anak Yosef, kerajaan Sihon, Raja Amori, dan kerajaan Og, Raja Basan, yaitu negeri menurut kota-kotanya sampai perbatasannya, bahkan kota-kota negeri di sekitarnya. Selanjutnya Bani Gad membangun Dibon dan Atarot dan Aroer, dan Aterot Sofan, dan Yaeser, dan Yokbeha, dan Bet Nimra, dan Bet Haran, kota-kota benteng dan kandang-kandang kawanan domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Hesbon, dan Eleale, dan Kiryataim, dan Nebo, dan Baalmeon, dan Sibna, dengan mengubah nama-namanya, dan mereka menyebut nama-nama kota yang mereka bangun dengan nama-nama itu. Dan Bani Makir anak Manasye pergi ke Gilead dan merebutnya, dan mengusir orang-orang Amori yang ada di sana. Maka Mose memberikan Gilead kepada Makir anak Manasye, dan tinggallah dia di dalamnya. Dan Yair anak Manasye pergi dan merebut kota-kota kecilnya, lalu menamainya kota Yair. Dan Nobah pergi dan merebut kota Kenat dan desa-desanya, lalu ia menamainya Nobah sesuai dengan namanya sendiri.